Di ruang tamu yang dipenuhi tawa dan canda, aku duduk dengan nyaman di kursi panjang yang menghadap jendela besar. Matahari sore yang mulai meredup menyinari ruangan dengan lembut, memberikan suasana hangat pada pertemuan keluarga kami yang sudah lama tidak terjadi. Meskipun seluruh keluarga hadir, paman, bibi, sepupu-sepupu, namun mataku tak bisa lepas dari sosok satu orang yang selalu menarik perhatianku, sepupuku, Vira. Vira adalah gadis yang selalu ceria, penuh semangat, dan penuh dengan energi yang menular ke orang di sekitarnya. Sejak kecil kami selalu dekat, sering menghabiskan waktu bersama. Namun, kali ini ada sesuatu yang berbeda. Aku bisa merasakan ada perubahan yang tak terlihat namun begitu jelas. Ada ketegangan halus yang melayang di antara kami, sebuah aura yang sulit dijelaskan, namun tidak bisa diabaikan begitu saja. Suasana keluarga yang hangat ini seperti biasa, penuh dengan obrolan ringan dan canda tawa. Tetapi bagiku, seiring berjalannya waktu, dunia terasa seakan-akan mengerut, hanya ada Vira dan aku. Setiap kali aku mencuri pandang ke arahnya, sepertinya dia pun sering melirik ke arahku. Tapi, tidak ada yang benar-benar mengungkapkan apa-apa. Semua masih dibungkus dengan senyum-senyum manis dan perbincangan santai yang terhenti saat ada hal-hal penting dibahas. Pikiran-pikiranku berkelana kembali ke masa kecil kami. Waktu itu, hubungan kami sederhana. Kami hanya saling tertawa, bermain bersama tanpa ada beban. Namun, semakin kami dewasa, ada hal-hal yang mulai terasa berbeda. Vira yang dulunya selalu menjadi adik sepupu yang menyebalkan, kini berubah menjadi sosok yang sulit untuk kuabaikan. Tidak ada kata-kata atau isyarat yang jelas, namun ada perasaan yang tumbuh tanpa kami sadari. Rasanya seperti ada dinding tak kasat mata yang memisahkan kami, tetapi juga menarik kami semakin dekat. Acara keluarga sore itu terasa semakin panjang. Paman dan bibi sedang berbicara tentang berbagai hal, pekerjaan, anak-anak mereka, dan masa depan. Aku melanjutkan percakapan dengan sepupu-sepupu lainnya. Namun hatiku entah kenapa selalu melayang kembali pada Vira. Aku tidak bisa menahannya. Setiap kali dia tertawa, aku merasa ada sesuatu yang menggema di dalam diriku. Itu bukan sekadar tawa biasa. Ada sesuatu yang lebih, yang memikat dan membuatku semakin merasa cemas. Ketika percakapan semakin serius, aku bisa melihat Vira yang duduk di sudut ruangan, hanya mendengarkan dengan tenang. Sesekali, dia tersenyum, tetapi matanya seakan melamun, dan aku bisa melihat kilatan tertentu di balik tatapan itu. Itu membuatku semakin penasaran. Aku tidak tahu mengapa, tapi aku merasa seperti ada sesuatu yang ingin dia katakan, sesuatu yang mengalir di udara di antara kami, namun tak terungkapkan. Seiring berjalannya waktu, percakapan keluarga mulai berkurang. Beberapa orang pergi keluar untuk merokok, sementara yang lainnya sibuk mengurus makanan yang sudah siap di meja. Aku memutuskan untuk keluar sejenak, mencari angin segar di teras rumah yang menghadap ke halaman belakang. Suara riuh dari dalam rumah terdengar samar, seolah-olah dunia luar ini menawarkan ketenangan yang berbeda. Aku berdiri di teras, menatap langit yang mulai gelap, memikirkan segala macam hal. Tiba-tiba, aku mendengar langkah kaki mendekat. Tanpa menoleh, aku tahu siapa itu. Fir. Dia datang menghampiriku dengan langkah ringan dan suara tawa kecil yang membuat aku menoleh. Wajahnya berseri-seri, dan ada senyum tipis yang menghiasi bibirnya. Duh, ngapain kamu di sini? Pesta keluarga. Loh? Katanya dengan nada canda, tapi ada sesuatu yang berbeda dalam suaranya. Seperti ada sentuhan lembut yang tak biasa. Aku tersenyum, tapi ada rasa canggung yang tiba-tiba muncul. Iya, sih, cuma, kayaknya lebih enak di luar, ya? Jawabku, berusaha terdengar santai. Vira mendekat dan berdiri di sampingku, menatap halaman rumah yang sama. Tidak ada kata-kata yang keluar dari bibir kami. Hanya angin yang berbisik di antara kami berdua, dan perasaan yang mengendap di udara. Kami berdiri dalam keheningan, tetapi anehnya, aku merasa ada sebuah kedekatan yang berbeda dari sebelumnya. Mungkin itu hanya perasaan subjektifku saja, atau mungkin karena aku terlalu lama memperhatikan setiap gerak-geriknya, setiap detail pada dirinya yang sebelumnya terasa biasa saja. Namun malam ini, semuanya terasa berbeda. Tiba-tiba, aku merasakan kegelisahan yang tidak pernah kurasakan sebelumnya. Vira akhirnya memecah keheningan itu, dengan suara lembut yang lebih dalam dari biasanya. Kamu tahu nggak, kadang aku merasa kita nggak lagi seperti dulu.
Katanya dengan nada yang entah bagaimana terasa sedikit penuh makna. Aku menoleh ke arahnya, dan aku bisa melihat tatapannya yang dalam. Mata kami bertemu sejenak, dan aku merasa ada sesuatu yang bergetar di dalam diriku. Tidak ada jawaban yang keluar dari mulutku. Aku hanya bisa diam, dan mungkin dia pun merasa hal yang sama. Gimana kalau kita ngobrol lebih lanjut nanti? Aku masih nggak tahu harus gimana, kata Vira, dengan suara yang sedikit gemetar. Aku hanya mengangguk, merasakan ketegangan yang semakin kuat antara kami. Malam itu, aku kembali ke dalam rumah dengan perasaan yang campur aduk. Ada sesuatu yang baru terbuka di antara kami, dan aku merasa takut jika kami tidak bisa kembali ke seperti dulu. Tapi entah kenapa, aku juga merasa semacam dorongan untuk mendekatkan diri lebih jauh lagi. Sebuah perasaan yang sangat samar, namun menggoda. Rasanya seperti ada sesuatu yang tak terucapkan, yang terus menarik kami berdua lebih dekat, tanpa kami benar-benar menyadari arah tujuannya. Namun, pada akhirnya, aku hanya bisa menunggu. Menunggu apakah ketegangan ini akan berakhir begitu saja, atau justru akan berkembang menjadi sesuatu yang lebih rumit. Aku tahu, kami tidak bisa kembali ke masa lalu. Tetapi entah mengapa, aku ingin tetap berada di sini, di tempat di mana semuanya terasa berbeda namun tetap menggoda. Beberapa hari setelah pertemuan keluarga yang aneh itu, aku dan Vira lebih sering berbicara. Entah kenapa, kami mulai merasa lebih nyaman satu sama lain, meski masih ada ketegangan yang tak terucapkan di antara kami. Kami mulai saling menghubungi melalui pesan teks, berbagi cerita tentang hari-hari kami, hal-hal kecil yang biasanya tak kami bicarakan sebelumnya. Percakapan kami menjadi lebih personal, lebih dalam, dan tidak hanya terbatas pada topik ringan. Ada rasa saling ingin tahu yang tumbuh perlahan-lahan. Vira, yang dulunya hanya sepupuku yang menyebalkan, kini terasa lebih seperti seorang teman yang bisa diajak berbicara tentang banyak hal. Kami berbicara tentang mimpi dan harapan, tentang masa depan dan kenangan masa kecil yang kami lalui bersama. Setiap kali aku menghubunginya, rasanya ada sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Suasana hati kami berdua seperti saling terhubung dalam cara yang lebih dalam, meski belum ada pengakuan langsung. Satu malam, aku menerima pesan dari Vira yang mengajakku untuk jalan-jalan. Aku setuju tanpa banyak berpikir, meski ada rasa canggung yang selalu datang bersamanya. Kami bertemu di kafe kecil yang kami biasa kunjungi sejak kecil. Tempat itu sederhana, namun memiliki kenangan indah. Malam itu, kafe itu tidak begitu ramai. Kami duduk di sudut yang nyaman, jauh dari keramaian, berbicara tentang apapun yang terlintas di pikiran. Gimana, nih? Ada yang baru dalam hidup kamu? Tanya Vira sambil tersenyum lembut. Wajahnya terlihat begitu alami di bawah cahaya lampu yang temaram. Aku mengangguk pelan. Enggak banyak sih, cuma kadang aku merasa ada yang aneh belakangan ini. Jawabku, merasa sedikit gugup. Aku tidak tahu bagaimana cara mengungkapkan perasaanku yang semakin lama semakin kuat terhadapnya. Vira menatapku, dan dalam sekejap aku merasa tatapannya begitu dalam. Dia seolah bisa melihat lebih jauh, lebih dalam daripada yang pernah dia lihat sebelumnya. Aneh gimana? Tanyanya lagi. Suaranya terdengar lembut namun penuh perhatian. Aku terdiam sejenak, mencari kata-kata yang tepat. Namun, aku hanya bisa berkata, perasaan yang sulit dijelaskan. Tapi kayaknya kita berdua tahu apa yang sedang terjadi, kan? Aku menatap matanya dengan ragu, seolah berharap dia akan menjawab apa yang selama ini aku rasa. Vira menarik napas panjang. Aku juga merasa begitu, ujarnya akhirnya, suara lembutnya menyentuh hatiku. Kayaknya, antara kita ada sesuatu yang lebih dari sekadar hubungan sepupu. Entahlah, aku sendiri nggak tahu harus bilang apa. Kata-kata itu membuat dadaku terasa sesak. Aku tidak bisa menyangkal perasaan yang selama ini mengendap. Ketegangan yang kami rasakan bersama semakin memuncak, tapi tidak ada yang berani melangkah lebih jauh. Kami hanya duduk berhadap-hadapan, diam, merenungkan kata-kata yang baru saja diucapkan. Beberapa saat kemudian, Vira membuka pembicaraan lagi. Kadang aku merasa, kita berdua lebih dari sekadar sepupu, tapi aku juga takut kalau itu hanya perasaanku saja. Aku menatapnya lebih dalam. Vira tidak menyembunyikan perasaannya. Itu terlihat jelas di matanya yang bersinar. Suasana di sekitar kami terasa semakin sunyi. Hanya ada suara gelas-gelas yang beradu di meja. Kami berdua berada di dalam dunia kecil kami sendiri. Meski kata-kata kami sangat sederhana,
namun maknanya begitu besar. Aku merasa hal yang sama, Vira. Jawabku pelan, jantungku berdebar. Aku ingin mengatakan lebih banyak, tapi kata-kata itu seperti terjebak di tenggorokan. Kami berdua hanya duduk berdiam diri, saling berbagi pandang. Ada ketegangan yang tidak bisa kami abaikan, namun kami berdua seakan tidak bisa bergerak. Akhirnya, Vira yang memecah keheningan itu. Apa yang harus kita lakukan dengan semua ini? Aku nggak tahu kenapa aku merasa seperti ini, tapi aku nggak bisa lagi mengabaikan perasaan ini, katanya dengan suara yang penuh kebingungan. Aku menghela napas, berusaha menenangkan diri. Aku juga nggak tahu, tapi rasanya kita harus lebih berhati-hati. Jawabku, walaupun di dalam hatiku ada dorongan untuk lebih dekat lagi dengan Vira. Setelah percakapan malam itu, kami berdua tidak berbicara tentang hal itu lagi. Namun, kami tahu bahwa sesuatu telah berubah antara kami. Setiap kali bertemu, ada semacam jarak yang sulit diukur, namun tidak bisa dihindari. Ketegangan itu ada di mana-mana. Namun kami berdua seakan menyimpannya rapat-rapat, tidak berani mengungkapkannya lebih jauh. Suatu sore, setelah beberapa hari berlalu, aku mengundang Vira untuk berjalan-jalan di taman dekat rumah. Udara sore yang sejuk menyelimuti kami, dan kami duduk di bangku taman, menikmati suasana yang tenang. Aku merasa seperti dunia ini hanya milik kami berdua. Tidak ada yang mengganggu, hanya ada kami dan pikiran-pikiran yang tidak bisa kami ucapkan. Vira memecah keheningan dengan cara yang tidak terduga. Kamu tahu nggak? Kadang aku merasa kita sudah terlalu jauh berada dalam ketegangan ini. Aku ingin sekali melangkah lebih jauh, tapi aku takut kita salah. Katanya dengan suara yang hampir tidak terdengar. Aku memandangnya dengan mata yang penuh makna. Kita nggak bisa melangkah lebih jauh, Vira. Jawabku, meskipun di dalam hati aku ingin sekali mengatakan sebaliknya. Tapi aku nggak tahu juga. Rasanya semakin sulit untuk menahan semuanya. Dia menatapku dengan tatapan yang sulit dijelaskan. Ada keheningan yang panjang, namun tidak canggung. Kami saling memahami, dan itu lebih dari sekadar kata-kata. Setiap kali aku bersama Vira, ada perasaan yang terus berkembang, tak terucapkan, namun semakin kuat. Kami berdua berada dalam kebingungan yang sama, berusaha untuk menjaga jarak, namun semakin merasa terikat. Ketegangan itu semakin nyata, dan kami tahu bahwa tidak ada cara untuk mengabaikannya lagi. Kami berdua hanya bisa menunggu sampai akhirnya salah satu dari kami siap untuk mengungkapkan perasaan yang selama ini terpendam. Malam itu, udara di sekitar kami terasa lebih berat, seperti ada sesuatu yang menekan tanpa suara. Setelah beberapa kali pertemuan penuh ketegangan, akhirnya kami berada di tempat yang sama sekali berbeda. Aku dan Vira terjebak dalam situasi yang tak terduga, jauh dari orang lain, dalam ruang yang sepi. Hujan turun dengan deras, menciptakan suara riuh yang menambah keheningan di antara kami. Kami berdua memutuskan untuk berteduh di sebuah kedai kecil yang terpencil, tempat yang tak banyak orang tahu. Kedai itu sederhana, dengan lampu kuning temaram yang memancarkan suasana hangat dan nyaman di dalamnya. Kami duduk di pojok ruangan, jauh dari keramaian. Aku memesan secangkir teh hangat, sementara Vira memilih coklat panas. Wajahnya tampak sedikit basah karena hujan, namun senyumnya tetap hangat. Kami tidak berbicara banyak pada awalnya, hanya duduk dalam diam, menikmati minuman kami sambil mendengarkan suara hujan yang mengguyur di luar. Namun, semakin lama kami berada di sana, semakin terasa bahwa ada sesuatu yang menggantung di udara. Aku tidak bisa mengabaikan perasaan yang terus berkembang di dalam diriku. Setiap detik bersama Vira seakan membawa aku lebih dekat padanya, lebih jauh dari apa yang seharusnya menjadi batasan. Aku merasakan ketegangan itu lebih nyata daripada sebelumnya, namun tidak ada kata-kata yang keluar untuk mengungkapkannya. Vira menatap keluar jendela, memperhatikan hujan yang semakin lebat, lalu perlahan berbalik menatapku. "Kenapa kita seperti ini, ya?" Tanyanya dengan suara pelan, seolah bertanya pada dirinya sendiri, bukan hanya padaku. Kenapa kita nggak bisa berhenti berpikir tentang satu sama lain? Ini aneh, kan? Aku menghela napas pelan, mencoba merangkai kata-kata yang sudah lama terpendam. Vira, kita sudah lama tahu ini bukan perasaan biasa. Aku nggak bisa menafikannya lagi. Jawabku dengan suara yang hampir tidak terdengar. Aku merasakan detak jantungku semakin cepat, seolah waktu berhenti sejenak. Hanya ada kami berdua dan perasaan yang tak bisa diungkapkan.
Vira menatapku dengan mata yang dalam, seolah menunggu aku melanjutkan kata-kata yang terhenti. Tapi kita nggak bisa seperti ini, kan? Ujarnya lagi. Kali ini suaranya lebih rendah, lebih penuh keraguan. Aku bisa melihat ketegangan yang sama di matanya, rasa bingung yang sama mengendap dalam dirinya. Aku menunduk sejenak, memikirkan semua yang telah terjadi. Aku tahu bahwa kami tidak bisa terus-terusan hidup dalam kebingungan ini. Ada banyak perasaan yang kami simpan. Terlalu banyak ketegangan yang telah tumbuh di antara kami berdua. Aku merasa seolah-olah kami terjebak dalam perasaan yang sama, tetapi tidak bisa bergerak maju. Aku nggak tahu apa yang harus kita lakukan. Vira, aku juga takut kalau kita terlalu jauh. Kalau kita melanggar batasan yang ada. Tapi rasanya, aku nggak bisa jauh dari kamu. Vira menggigit bibir bawahnya, tampak berpikir keras. Aku juga merasa seperti itu. Setiap kali kita berdua bersama, ada sesuatu yang lebih. Tapi kadang, aku merasa takut akan apa yang bisa terjadi setelahnya. Katanya dengan suara yang penuh keraguan, namun juga penuh kejujuran. Kami berdua diam sejenak, menatap satu sama lain dalam keheningan yang penuh makna. Seluruh dunia seakan menghilang, hanya ada kami berdua yang terjebak dalam ruang penuh ketegangan emosional yang tak terucapkan. Ada perasaan yang menggelora di dalam hati kami, seolah-olah kami saling menarik satu sama lain, tetapi juga terhalang oleh batasan yang tak bisa kami sebutkan. Kemudian, Vira mengambil langkah yang tak terduga. Tanpa kata-kata, dia menggenggam tanganku dengan lembut. Aku terkejut, tapi aku tidak menarik tanganku. Sebaliknya, aku membiarkan jemarinya menyentuhku, merasa kehangatan yang ditawarkan dengan penuh ketulusan. Saat itu, aku tahu bahwa tidak ada lagi yang bisa disembunyikan antara kami. Kami berdua sudah terlalu jauh, dan perasaan yang kami miliki sudah tidak bisa ditahan lebih lama lagi. Kita nggak bisa terus begini, ujar Vira, namun kali ini suaranya terdengar lebih tenang, lebih yakin. Tapi aku nggak tahu apa yang akan terjadi setelahnya. Aku nggak tahu apakah kita siap untuk ini atau tidak. Aku menatapnya dalam-dalam, merasa hati ini berdebar lebih cepat dari sebelumnya. Aku nggak tahu juga, Vira. Tapi aku tahu, aku nggak bisa melepaskanmu. Jawabku, suaraku sedikit bergetar, namun penuh dengan perasaan yang tidak bisa dibendung lagi. Dia tersenyum tipis. Senyum yang seolah memberi pengertian tanpa perlu banyak kata. Kami saling berhadapan, hanya ada perasaan yang mengalir di antara kami. Ketegangan itu tak lagi menakutkan. Kami tidak perlu berbicara banyak lagi untuk saling memahami. Semua yang ada di dalam hati kami sudah cukup jelas tanpa perlu pengakuan verbal. Saat itu, aku merasakan seolah dunia berhenti berputar. Kami berdua hanya diam, saling menatap dengan penuh pengertian. Dalam keheningan itu, aku tahu bahwa kami tidak bisa kembali ke hubungan yang dulu. Kami telah melangkah ke wilayah yang lebih rumit, lebih penuh dengan perasaan yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Namun, untuk pertama kalinya, aku merasa yakin bahwa apapun yang akan terjadi, perasaan ini adalah sesuatu yang tidak bisa disangkal. Ketika aku akhirnya membuka mulut untuk berbicara lagi, suara Vira memecah keheningan. Aku nggak tahu apa yang akan terjadi setelah ini, tapi aku ingin kita menghadapi semuanya bersama, katanya dengan suara yang tenang, namun penuh kepercayaan. Aku tersenyum pelan, merasakan ketegangan yang ada di dalam hatiku akhirnya mulai mereda. Aku juga ingin itu, Vira. Kami berdua duduk dalam diam. Namun kali ini tidak ada lagi keraguan di antara kami. Kami tahu bahwa apa yang kami rasakan adalah sesuatu yang tak bisa dipisahkan lagi. Apapun yang akan datang, kami siap menghadapinya bersama, meskipun kami tidak tahu persis arah apa yang akan kami tuju. Hari itu berakhir dengan hujan yang mulai reda. Namun, di dalam hati kami berdua, ada perasaan baru yang lahir. Perasaan yang penuh dengan harapan, ketegangan, dan keyakinan bahwa kami tidak bisa lagi mundur. Kami telah melangkah ke dalam suatu perjalanan yang lebih dalam dari yang kami bayangkan, dan kami akan menjalani setiap langkahnya bersama.